Gunung Tambora. Pada tahun 1815, Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meletus dahsyat dan tercatat sebagai letusan gunung api terbesar dalam sejarah manusia modern. Suaranya terdengar hingga lebih dari 2000 km, bahkan sampai ke Batavia dan Sumatera. Letusan ini memuntahkan lebih dari 150 kubik kilometer material vulkanik ke udara, menewaskan puluhan ribu orang secara langsung. Tsunami dan awan panas memperparah bencana, menghancurkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kaki gunung. Dampaknya tidak berhenti di Indonesia. Abu vulkanik Tambora menyelimuti atmosfer bumi, memicu anomali iklim global. Tahun 1816 dikenal sebagai The Year Without a Summer di Eropa dan Amerika Utara. Panen gagal, kelaparan meluas, dan penyakit merebak. Gunung Tambora kini menjadi saksi betapa dahsyatnya kekuatan alam. Gunung Krakatau. Pada tanggal 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau di Selat Sunda meletus dahsyat. Suara ledakan terdengar hingga Australia dan Pulau Rodrigues di Samudra Hindia, lebih dari 4.500 km jauhnya. Letusan itu memicu tsunami setinggi lebih dari 40 meter, menyapu pesisir Jawa dan Sumatera, menewaskan lebih dari 36.000 orang. Abu vulkanik yang terlempar ke atmosfer membuat langit dunia gelap, matahari tertutup, dan suhu bumi turun beberapa derajat. Kekuatan letusan Krakatau diperkirakan setara dengan 200 megaton bom nuklir, atau sekitar 13.000 kali lebih dahsyat dibanding bom Hiroshima. Gelombang kejutnya tercatat berkeliling dunia berkali-kali. Kini, sisa letusan Krakatau dikenal sebagai anak Krakatau. Gunung Kelut. Gunung Kelut di Jawa Timur dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di Indonesia, dengan catatan letusan yang sudah terjadi sejak abad ke-11. Salah satu letusan paling mematikan terjadi pada tahun 1919. Lahar panas menerjang desa-desa di sekitarnya dan menewaskan lebih dari 5.000 jiwa. Letusan Kelut juga tercatat kembali pada 1990 dan 2014. Pada 2014, abu vulkanik menyebar bahkan mencapai Jawa Barat. Bandara ditutup, aktivitas lumpuh, dan ribuan warga harus mengungsi. Sejarah panjang letusan Kelut membuatnya dijuluki sebagai gunung dengan letusan eksplosif. Kubah lava yang muncul di kawah kerap menjadi tanda awal sebelum akhirnya meledak besar. Kini, sistem pemantauan vulkanologi terus diperketat di Gunung Kelut. Namun sejarahnya membuktikan, gunung ini tetap menyimpan potensi bencana yang bisa mengubah kehidupan ribuan orang di sekitarnya. Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, Gunung Toba di Sumatera Utara meletus dalam skala supervolcano, salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi. Letusan ini membentuk kaldera raksasa yang kini menjadi Danau Toba, dengan Pulau Samosir berdiri di tengahnya. Dampak letusan Toba sangat dahsyat. Abu vulkanik menyebar ke seluruh dunia, menurunkan suhu global hingga beberapa derajat, dan memicu apa yang disebut bottleneck effect pada populasi manusia purba karena jumlah mereka turun drastis. Lapisan abu setebal beberapa meter ditemukan di India dan wilayah Asia lainnya, menunjukkan betapa luas jangkauan letusannya. Para ilmuwan memperkirakan volume material yang dimuntahkan mencapai lebih dari 2.800 km kubik. Hari ini, Danau Toba menjadi ikon wisata alam sekaligus saksi sejarah bencana vulkanik terbesar di dunia. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung di Jawa Barat terkenal karena letusannya yang dahsyat. Pada tahun 1822, letusan besar meluluh lantakan permukiman di sekitarnya, menewaskan lebih dari 4.000 jiwa. Lahar dan banjir lumpur menjadi ancaman utama yang menghancurkan sawah, desa, dan sumber kehidupan masyarakat. Galunggung kembali meletus pada tahun 1982. Letusan ini menimbulkan hujan abu lebat hingga ke kota Bandung dan Jakarta. Ribuan orang harus mengungsi, sementara transportasi udara ikut terganggu. Bahkan, sebuah pesawat British Airways sempat mengalami mati mesin karena menghirup abu vulkanik Galunggung di langit Jawa, sebelum akhirnya berhasil mendarat darurat. Letusan Galunggung juga memperlihatkan betapa rapuhnya aktivitas manusia di hadapan kekuatan alam. Tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan korban jiwa, tapi juga menorehkan pelajaran penting tentang pentingnya pemantauan gunung api. Kini, Galunggung tetap aktif diawasi oleh para vulkanolog. Keindahan kawahnya yang hijau memang memikat wisatawan, tetapi sejarah letusannya mengingatkan bahwa gunung ini menyimpan potensi bencana besar. Gunung Agung. Gunung Agung di Bali dianggap suci oleh masyarakat setempat, namun juga menyimpan sejarah letusan mematikan. Pada tahun 1963, gunung ini meletus besar-besaran, menewaskan lebih dari 1.500 orang. Lahar panas dan abu vulkanik menghancurkan desa-desa, sementara pertanian dan perekonomian Bali lumpuh total.
Letusan 1963 juga berdampak luas ke seluruh dunia. Abu vulkanik yang terlontar ke atmosfer mengaruhi iklim global, menurunkan suhu bumi, dan mengganggu pola cuaca. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana alam paling besar dalam sejarah modern Indonesia. Gunung Agung kembali aktif pada tahun 2017. Ribuan warga dievakuasi, bandara sempat ditutup, dan sektor pariwisata Bali terguncang. Meski tidak sebesar letusan 1963, kejadian ini mengingatkan bahwa Gunung Agung masih sangat berbahaya. Kini, masyarakat Bali hidup berdampingan dengan Gunung Agung, menjalani ritual keagamaan di Pura Besakih di lerengnya, sekaligus waspada terhadap potensi letusan yang bisa terjadi kapan saja. Gunung Samalas. Pada tahun 1257, Gunung Samalas di Lombok meletus dengan kekuatan supervolcano. Letusan ini begitu besar hingga meninggalkan kaldera raksasa yang kini dikenal sebagai Danau Segara Anak di Gunung Rinjani. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Nusantara, tapi juga ke seluruh dunia. Abu dan gas sulfur yang terlontar ke atmosfer menyebabkan pendinginan global, memicu gagal panen, kelaparan, hingga krisis di berbagai belahan Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Catatan sejarah dari kerajaan di Jawa juga menyebut bencana besar yang menghancurkan wilayah dan menyebabkan kematian massal. Penelitian modern memperkirakan volume material letusan Samalas mencapai 40 km kubik, menjadikannya salah satu letusan terbesar sepanjang sejarah manusia. Gimana menurut kalian tentang video hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten baru lainnya.